warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kalau saya belajar di Hadramut dulu jam-jam segini nih jam-jamnya ngantuk. Jam-jam segini nih jam-jamnya kepala kita lagi nunduk. Jam-jam segini nih jam-jamnya beratnya bukan main buka mata. Karena biasanya kalau malam Jumat kita dengerin muhadarahnya Habib Umar sampai tuntas, lalu dilanjut sholat isya berjamaah. Setelah itu lanjut baca wirid ditambah baca surat Kahfi sampai selesai. Kira-kira kalau malam Jumat itu keluar dari musola setengah 10 lewat. Kadang-kadang sampai jam 10 itu asya kita paling malam dari sepanjang hari di setiap minggunya. Kalau malam Jumat, asya kita pasti mau deket jam 10. Dengan ngantuk-ngantuk, mata berat, sama persis seperti yang kalian lagi rasain sekarang. Ya, karena kelihatan kan muka-mukanya ngantuk, muka-mukanya berat, dibuka matanya gitu ya. Emang malam-malam begini, malam-malamnya biasanya kita dituntut untuk tidur. Dituntut untuk istirahat, tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini saya diberi kesempatan dapat bersilaturahmi mengunjungi anak-anak santri yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Raudhatul Malikiyah, yang insyaallah mudah-mudahan dengan kunjungan kita hari ini mendapatkan pandangan yang besar dari Allah dan Rasulnya, yang insya Allah mudah-mudahan membawa kita pada naungan yang disampaikan dalam hadisnya Rasul, wajabat mahabbati li mutazawirina fi wali mutajalisina fi. Wajib meraih cintaku, kata Allah. Siapa mereka orang-orang yang wajib mendapatkan cintaku? Mereka orang-orang yang saling berkunjung karena Allah. Mereka orang-orang yang dudukkan bersama karena Allah. Maka seperti duduknya kita hari ini bersama dan kunjungan saya pada malam hari ini ke tempat ini, tidak lain tidak bukan tujuan itu semua melainkan karena Allah, yang insya Allah kunjungan dan duduknya kita bersama hari ini menurunkan dan meraih kepada kita semua cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beruntung yang masih bisa menuntut ilmu, karena di luar sana orang yang buta akan ilmu masih banyak. Beruntung bagi siapa yang pada hari ini dikasih kesempatan punya guru, karena di luar sana banyak sekali yang hari ini masih bimbang dan bingung menentukan siapa gurunya. Tapi alhamdulillah, itu adik-adik yang di dalam ruangan, mohon ketertibannya sejenak. Orang-orang yang di luar tidak dikasih kesempatan menuntut ilmu, dapat dipastikan anak-anak itu adalah anak-anak yang terancam masa depannya. Adapun kalian yang hari ini dikasih sama Allah kesempatan bisa menuntut ilmu, kalian adalah orang-orang yang insya Allah punya masa depan di hari esoknya.
Maka kalau kalian mau lihat esok kalian akan menjadi apa, lihatlah kalian hari ini. Siapa di antara kalian yang hari ininya semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam mempelajari ilmu, itu adalah orang-orang yang pasti besok dirinya akan sukses, dirinya akan berhasil, dirinya akan beruntung. Tapi mohon maaf, jika kalian temukan hari ini kalian adalah orang-orang yang tata sahal. Saya nggak mau ngomong tata kasal. Kenapa kalau ngomong tata kasal kayaknya tuh nggak cocok buat penuntut ilmu. Karena ciri-ciri penuntut ilmu tuh nggak ada yang males. Jadi saya ngomongnya apa? Tata sahal, yang meremehkan, yang menyepelekan, yang menganggap ilmu tidak begitu penting, yang menganggap ilmu tidak harus mati-matian dicari. Itu juga dapat dipastikan kalian jika menemukan gejala itu pada diri kalian, maka ketahuilah kalian akan tahu seperti apa masa depan kalian. Karena kalau kita lihat, Masya Allah, hari ini kita berkumpul katanya disuruh sampaikan temanya tentang takwa, akhlakul karimah. Kalau ngomongin takwa, insya Allah di dalam pelajaran kalian udah dapat. Kalau ngomongin akhlakul karimah, sebetulnya hari ini kalian duduk di sini dan sepanjang kalian masih duduk di tempat ini, itu artinya akhlak kalian sedang ditempa oleh guru-guru kalian. Untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, nggak bisa lahir tiba-tiba punya akhlak. Karena akhlakul karimah itu ditempa. Bahkan seorang Imam Syafi'i belajar akhlak itu puluhan tahun. 20 tahun beliau belajar akhlak. Kata Imam Syafi'i bilang, 20 tahun aku belajar akhlak masih kurang. Rasanya aku ingin habiskan seluruh tahun dari usiaku untuk mempelajari akhlak. Kalau ngomongin akhlak, dan kalau dipikir-pikir, Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlak. Kata Nabi, tujuan aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membenarkan kalian kepada akhlak yang benar, untuk mengganti kebiasaan buruk kalian kepada kebiasaan yang benar, menuntun kalian. Kalau tadi disampaikan dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang, ini misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa di antara kalian yang hari ini ada di tempat menuntut ilmu, itu artinya kalian sedang menyempurnakan diri kalian untuk menjadi manusia berakhlak. Itu catat. Kalian sedang menempa diri kalian untuk menjadi manusia berakhlak. Tapi siapa yang hari ini dalam menuntut ilmu dia sungkan, bahkan dia enggan, naudzubillah min dzalik, atau seperti yang tadi disampaikan, tata sahal, nganggapnya nggak penting. Hari ini hafalannya berapa, besok berapa, itu nggak penting. Nilainya berapa, hasil ujiannya berapa, itu nggak penting. Ini yang begini nih. Ini yang begini nih berarti tidak sesuai dengan tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu adik-adik semua yang dirahmati Allah, dalam masa-masa menuntut ilmu, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam salah satu wasiatnya, usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi ta'atid dayani. Aku wasiatkan kepada kalian, ini nasihatnya Habib Abdullah, wahai saudara-saudaraku, hendaknya kamu apa? Berbuat taatlah kamu kepada Allah. Iyyakumu antuhmilu awgatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hati-hati kamu menyepelekan waktu. Karena masalahnya, mohon maaf, santri itu masalahnya
selalu berbenturan sama waktu. Itu selalu. Ustazah kata siapa? Saya dulu begitu. Percaya atau enggak? Saya berangkat ke Hadramut pada waktu usia saya 11 tahun. Saya berangkat bersama dengan rombongan yang saya nggak mau sebutin namanya. Kira-kira rombongan saya waktu itu ada sekitar 20 orang yang berangkat bareng sama saya. Pada saat saya nyampe di sana, saya pikir usia itu menentukan kecerdasan. Saya pikir usia itu juga akan menentukan ilmu pengetahuan seseorang. Tapi ternyata di sana saya belajar, cerdas itu tentang kamu semangat sama ilmu. Cerdas itu bukan tentang usia. Cerdas itu seberapa kamu haus sama ilmu, di situ kamu bakal jadi orang yang cerdas. Percaya atau tidak, dari 20 anak yang berangkat, 2 tahun saya duduk di Hadramut, sampai 3 tahun saya duduk di Hadramut, alhamdulillah saya lancar ngomong bahasa Arab. Tapi dari rombongan saya ada yang gak bisa ngomong bahasa Arab. Berarti kembali lagi, durasi waktu menuntut ilmu gak menjamin orang itu bakal jadi manusia cerdas. Kamu mau belajar berapa tahun, tapi kalau selama kamu belajar kamu punya sifat tata sahal, sifat satu ini, saya malu ngomong kalau tata kasal, tata sahal aja deh. Kamu menyepelekan waktu belajarmu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup sekalipun kau mau belajar menuntut ilmu, kau gak dapat apa-apa dari waktu belajarmu. Gak bakal dapat apa-apa. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita taufik dan hidayah. Alhamdulillah, semangat muncul di dalam semangat hati kita, sehingga kita mau menjadi orang-orang yang gak kepengenan seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, faman tafuthu sa'atun fi umrihi takun alaihi hasratan fi gabrihi. Dalam syair yang lain ini beliau katakan apa? Siapa di antara kamu yang hari ini ngebuang waktumu dengan sia-sia? Buang waktu sia-sia. Apa yang bakal kau dapat? Esok waktu yang kau sia-siakan itu akan menjadi hal yang paling membuatmu menyesal di alam kuburmu. Besok. Maka katanya guru saya Al-Habib Umar, kamu mau tahu nggak penyesalan orang yang paling nyesel di hari kiamat itu siapa? Dan apa yang paling mereka sesali? Kata guru saya, mereka adalah orang-orang yang di dunia punya kesempatan belajar ilmu syariat Nabi, tapi mereka nggak belajar. Maka pada saat datangnya waktu Allah bangkitkan semua manusia di padang mahsyar, penyesalan mereka lebih dari penyesalannya orang-orang kafir. Penyesalan mereka lebih dari penyesalannya orang-orang yang nyembah berhala. Kenapa? Karena ternyata mereka umatnya Nabi Muhammad, tapi nggak tahu ajarannya Nabi Muhammad. Mereka umatnya Nabi, tapi nggak tahu syariatnya Nabi. Ya Allah. Oleh karena itu, kesempatan kalian yang hari ini duduk, itu adalah kesempatan yang menentukan siapa kalian besok. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dulu waktu saya ke Hadramut, saya juga digituin sama guru saya Habib Ali Masyhur, kakak dari Al-Habib Umar bin Hafid. Pada saat saya kunjungan datang ke kota Tarim pertama, ziarah silaturahmi kepada beliau, saat itu beliau memberi pesan, beliau memberi nasihat, yang nasihat itu entah mengapa begitu melekat, sehingga membuat diri saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan waktu di mana saya belajar jauh-jauh untuk berangkat ke sana. Apa pesannya? Inna nafa'uki fi biladuki bigadar ijtihaduki fi hadad dar. Itu pesannya. Manfaatmu di negerimu
itu sesuai semangatmu di negeri ini. Jika kau semangat di sini, berarti kau akan manfaat di sana. Tapi jika kau menyepelekan waktumu, kesempatanmu, semangatmu di sini, kau juga akan menjadi manusia yang tidak bermanfaat di sana. Pesan itu benar-benar saya pegang. Pesan itu benar-benar saya dengar. Pesan itu betul-betul saya jaga. Sehingga waktu momennya menuntut ilmu itu nikmat karena banyak teman. Tetapi hati-hati, banyak teman kadang-kadang bikin kita lalai mutolaah. Karena ternyata masalah kedua, masalahnya santri, ternyata bukan cuma waktu. Yang kedua, soal pertemanan. Duduk sama teman, ngejer teman, mau terus-terusan main sama teman, sehingga waktunya habis, terbuang sia-sia karena selama ini cuman ngikutin, muasin hati bagaimana biar berteman. Ujung-ujungnya kalau temannya lagi nggak mau temenan sama dia, dia sumpek, dia sedih, dia murung, dia galau, dia terluka. Ini masalah paling banyak terjadi. Gimana tuh Ustazah cara ngatasinnya? Jujur aja, saya dulu di Hadramut waktu berangkat umur 11 tahun, saya dapat nasihat berharga lagi. Dari siapa? Dari kakak saya sendiri. Waktu itu saya berangkat, saya nggak ngerti apa-apa. Bahkan saya ngitung angka 1 pakai bahasa Arab sampai 10 aja nggak hafal. Jangan ngomong 1 wahid itsnain tsalatsa arba ila asyar, saya nggak bisa. Kakak saya yang kebetulan waktu itu duduk di sana pesan nama saya satu, syuf, jangan banyak berteman. Kamu datang ke sini mau belajar. Saya bilang, gimana caranya ngindarin temen? Orang temennya banyak. Keluar kamar ada dia, masuk kamar ada dia, ke kamar mandi ada dia, masuk ke kelas ada dia. Gimana caranya ngindarin temen? Kalau nggak ngajak ngomong, nggak duduk, dikata sombong sama dia. Gimana caranya? Jawabannya sederhana, mending ente dibilang sombong daripada ente bodoh sepanjang waktu. Mending ente dianggap sombong sama temen, yang ente dipanggil duduk sama mereka nggak mau, daripada kalau ente sudah jadi anak bodoh, mereka lebih nggak mau duduk sama ente. Saya pegang tuh nasihat. Awalnya susah banget. Kamu tahu di Hadramut itu Indomie lebih mahal daripada uang. Indomie di Hadramut lebih mahal daripada uang. Hari-hari saya tahun pertama di Hadramut itu setiap keluar kamar, teman-teman saya lagi pada makan Indomie jamaah, rame-rame. Saya lewat, saya punya panggilan masa kecil, panggilan kecil saya dipanggil Sanu. Nu sini nu, makan nu Indomie. Mau nolak berat, mau duduk terngiang-ngiang pesan, tapi subhanallah kembali ke niat. Beneran. 1 kali saya tolak. Saya diomongin sombong nggak? Ya pastilah. Dia mah sombong, dia mana mau dudukan sama kita. Tapi itu cuman sesaat. Setelah setahun berlalu, orang-orang yang tadinya ngomong kita sombong, ujung-ujungnya duduk lagi sama kita. Orangnya ujung-ujungnya mau lagi berteman sama kita. Kenapa? Karena alhamdulillah kita nggak bodoh. Tapi coba kalau waktu itu ikut duduk makan, waktunya mutolaah kelewat, waktunya kita mau belajar kelewat, waktunya kita mau bersama untuk menuntut ilmu kelewat, gara-gara cuman mentingin sesuatu sesaat, akhirnya apa? Begitu saat itu kita mengenyam kebodohan,
yang kemarin ngajak kita makan belum tentu mau duduk lagi sama kita. Walidzalik jaga kesempatan nuntut ilmu tuh luar biasa. Waktu nggak bisa diputer, tapi kamu insya Allah punya masa untuk hari besok. Kalau waktu yang kemarin nggak bisa diputer, maka jangan pernah sia-siain kesempatan di hari ini kamu belajar. Yang ketiga, masalah yang paling sering terjadi kepada anak santri, itu kamu tahu apa? Mirip dengan tema kita malam ini. Akhlaknya nggak ada. Ternyata tujuan kalian hari ini belajar, asal kalian tahu tujuan kita belajar itu apa sih? Kan tadi Nabi bilang, saya nggak diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Kan gitu. Akhlak kepada siapa kita diminta pertama? Kita diminta pertama berakhlak sama Allah. Bagaimana caranya kita berakhlak sama Allah? Caranya berakhlak sama Allah adalah menunjukkan diri kita tidak malas kalau dipanggil sama Allah. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya qiyamul lail, waktunya kita ibadah. Kalau kita duduk di pondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi di saat waktunya sholat, kita jalannya masih kayak apa? Mirip sama yang disindir sama Allah di dalam Al-Quran. Kalau dipanggil bangun sholat, gomu kusala. Dia bangun berat, jalannya berat, masuknya berat. Guru saya dulu Bapak Nur pernah ngasih apa? Ngasih gambaran sama kita. Kamu tahu nggak artinya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Beliau bilang, bayangin yang sholat aja masih terancam untuk celaka. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang sholatnya lalai. Kata dibilang, sholat lalai gimana? Kata beliau, kamu mau tahu sholat lalai terhitung dari mana? Sholat lalai itu terhitung dari kamu bisa dapat soft depan tapi milihnya soft belakang. Bisa dapat soft depan tapi milihnya soft belakang. Ini santrinya ada berapa? 1.500, 1.400. Sholat berjamaah setiap hari dengan jamaah yang sebanyak ini, masya Allah tabarakallah. Kurang lebih 1.000 orang sholat bersama berjamaah bareng-bareng, luar biasa. Tapi lihat, kesempatan kamu ada di barisan lebih depan, kamu tinggalin untuk kamu ada di barisan paling belakang. Lantaran apa? Ya biarin kita di sini aja. Kita di sini aja. Kita di belakang aja. Kamu tahu? Itu kata Bapak bilang, udah termasuk golongan fawailul lil musallin. Itu udah termasuk orang yang dianggap sama Allah celaka dalam sholat. Maka thalibul ilm pantasnya gimana? Thalibul ilm pantasnya makin tambah ilmunya, makin lama dia di tempat menuntut ilmunya, makin bagus adabnya sama Allah. Makin bagus adabnya sama Allah dalam sholatnya, dalam wiridnya, dalam zikirnya. Kalau kita lihat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang ulama besar, punya pesantren di kota Baydha, guru dari Sayyidil Habib Umar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar selama menuntut ilmu katanya, di mana? Di Rubat bersama Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau belajar di situ. Kalian tahu selama berapa tahun dia belajar? 4 tahun. Selama 4 tahun dia belajar. Kasur tempat beliau tidur, kasurnya, tempat beliau tidur, dari awal nyampe sampai beliau pulang, kasurnya masih keikat rapi, talinya nggak pernah kebuka. Waktu ditanya kenapa? Karena Habib Muhammad bilang, aneh nggak punya waktu buat gelar kasur. Nggak punya waktu buat gelar kasur. Coba kalau kita bandingin anak-anak yang nuntut ilmu hari ini, repot sama kasur, iya. Nggak punya kasur, pulang dia. Nggak ada bantal, pulang dia. Selimut nggak ada, ngadu sama emaknya dia.
Kasurnya nggak nyaman minta pulang dia. Bantalnya nggak enak minta pulang dia. Dulu ulama kita mau buka kasur 4 tahun nggak sempet. Terus Habib Muhammad tidurnya gimana? Beliau kalau masuk ke dalam kamarnya mutolaah sambil buka kitab, senderan aja di tempat kasurnya yang digulung itu, senderan dia tidur begitu. 4 tahun nggak sempet buka kasur. Dan lebih parahnya lagi, itu 4 tahun nggak bisa buka kasur. Lebih parahnya lagi, tanyalah sama Habib Muhammad, katanya teman sebelah kamarnya namanya siapa? Habib Muhammad nggak tahu. Kata kenapa? Nggak sempet nanya nama, karena sibuknya waktu belajar, nggak sempet ngurusin bertemanan. Itu orang-orang tinggi, belajarnya memang nggak main-main, belajarnya sungguh-sungguh, adab ma'allahnya juga luar biasa. Gimana adabnya Habib Muhammad Al-Haddad? Sholat selama beliau baligh sampai wafat nggak pernah ketinggalan takbiratul ula sama imam, dari baligh sampai meninggal. Sholat nggak pernah ketinggalan takbirnya imam. Artinya imam takbir di situ dia udah ada. Masya Allah. Hadza adabu ma'allah. Gimana adab sama Rasulullah yang kedua? Para talibul ilm yang hari ini belajar akhlak, belajar syariat, jangan lupa kita belajar akhlak, belajar syariat ini mau mencontoh siapa? Panutan kita siapa? Gak ada yang lain kalau bukan Rasulullah. Gak ada yang lain kalau bukan Nabi Muhammad. Maka adabnya kita sama Nabi Muhammad harus luar biasa. Bagaimana adabnya kita sama Nabi Muhammad? Allah tatasahal fi ilmi wa fi syariati wa fi sunani. Gak boleh ada dari kita yang nyepelein ajarannya Nabi, syariatnya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi. Ini saya mau tanya sama santri, kalau ada hari ini yang bisa angkat tangan punya siwak, coba angkat tangannya. Berapa tuh? Lihat, taruh. Yang nggak punya siwak, nggak apa-apa, angkat aja. Berani gak? Angkat. Berani gak? Syufi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Lihat, Syufi. Barakallahu fikum. Yang gak pakai siwak karena doain lebih banyak. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ada yang pakai siwak, ada yang enggak. Tapi kalau kamu tanya, yang namanya talibul ilm yang enggak boleh lepas dari kantongnya buku, pena, siwak. Ada. Gimana ente mau dapat futuh kalau ente enggak punya siwak? Gimana ente mau dapat ilm yang warad anin Nabi SAW kalau ente nggak punya siwak? Gimana ente mau punya ikatan sama Nabi kalau ente nggak punya siwak? Kalau siwak ente tata sahal, pantas qabliyah ente tata sahal. Kalau siwak ente gampangin, wajar kalau tahajud ente berat. Kalau siwak yang ringan begini aja kita masih sering kali lupa. Bagaimana dengan ba'diyah, qobliyah dan sunnah-sunnah lainnya? Sementara siwak ini, siapa yang bisa sampaikan ke saya tentang perbedaan orang yang sholat pakai siwak sama yang nggak pakai siwak? Siapa yang mau sampaikan ke saya keutamaannya? Ada yang tahu kan? Coba Ustazah, sampaikan Ustazah.
Barakallahu fikum. Raka'atani bisiwak khairu min 70 salah bighairi siwak. Salat pakai siwak lebih utama dari orang salat 70 rakaat tanpa siwak. Satu siwak ini yang kamu gunain, hadisnya Nabi, bisa perbandingannya 70 rakaat tanpa siwak. Artinya ada satu murid sholat pakai siwak dengan satu lagi murid yang sholat gak pakai siwak, bisa dibedakan kan? Pahala yang dikantongin sama yang sholat pakai siwak sama yang sholat gak pakai siwak. Begitu juga seorang murid pada saat dia mau menuntut ilmu, yang satu pakai siwak, yang satu gak pakai siwak, dapat dipastikan futuh yang Allah kasih untuk santri yang pakai siwak sama santri yang gak pakai siwak beda. Hada sunnah wa hadal akhlaq. Kalau kamu bisa menganggap penting ini, maka sunnah Nabi yang lainnya akan kau anggap penting. Dan kamu jangan remehin ini, bahwa ja'a fil akhbar, disampaikan dalam sebuah kisah bahwasanya ada orang yang muta'alliq bisiwak. Lihat yang datang di dalam kabar, muta'alliq bisiwak, dia begitu bergantung sama siwak, kemana aja dia pergi siwaknya dibawa. Setiap kali dia melakukan suatu kebaikan dia pakai siwaknya. Apapun yang Nabi sampaikan berkaitan dengan siwak gak pernah dia skip dan gak pernah dia lewatin. Mau tidur, bangun tidur yang dia pakai siwaknya. Ja'a waqtul maut, datang waktu dia meninggal. Dalam kisah katanya disampaikan datang waktu meninggal, dia meninggal masuk ke liang lahat. Katanya begitu malaikat mungkar nakir datang, pertama kali dia buka mata, apa yang dia tanya sama mungkar nakir? Siwak aneh mana? Muta'alliq bisiwak. Mungkar nakir bilang, ya Rabb, ini hambamu, mestinya saya yang nanya, malah dia yang nanya sama saya. Mestinya mungkar nakir yang nanya sama dia, malah dia nanyanya apa? Siwak saya mana? Siwak saya mana? Kata Allah, utruku, tinggalin dia, bebasin dia dari pertanyaan kalian. Selamat dari mungkar nakir karena siwak. Kalau kita bisa selamat gara-gara hal ini bukan hal sepele. Ini bukan hal sepele. Ini sunnah Nabi. Harganya 10.000 nggak sampai. Bahwa harga daripada sunnah Nabi nggak bisa digimahkan dengan dunia apapun. Karena pahalanya jaminan Allah, pahalanya jaminannya Rasulullah. Dan di sini bukti kuatnya sejauh mana kau meneladaninya. Hadza huwal akhlaq. Baru kemudian yang ketiga, kaif adabukum ma'a syaikhukum. Gimana adab kamu sama guru-guru kamu? Katanya disampaikan santri itu kalau hari-hari masuk ke kelas, kalau dia duduk di kelas, dia belajar di kelas ala ahsanul hay'ah, katanya sikapnya tuh paling bagus, adabnya paling bagus, husnul istima', husnul ittiba', dengerin, nyimak, kata gurunya apa, itu yang dia pakai. Gurunya bilang diam, dia diam, nggak bergerak. Sebagaimana kita belajar adab-adabnya para guru-guru kita sama guru-guru mereka. Bayangin seorang Imam Syafi'i nggak berani apa? Membuka lembaran kertas dengan suara di depan gurunya Imam Malik. Ini kalau buka buku, kalau kita, ini ada suara nih. Hah? Imam Syafi'i nggak berani buka kitab di depan gurunya ada suara. Adab. Tapi jadi siapa orang yang begitu? Jadi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i. Nggak sembarangan. Adab luar biasa sama gurunya. Sampai Allah tinggikan derajatnya. Coba sekarang santri duduk di kelas ala husnul istima', duduknya benar, disimak dengan benar, belajarnya benar, dicatat benar, semuanya benar. Waktu dia pulang keluar dari kelasnya, ilmu ikut sama dia.
Tapi di saat santri duduk di kelas, matanya merem. Oh, mata nggak merem, tapi guru ngomong apa, dia nulis apa. Artinya pikirannya kemana-mana, otaknya kemana-mana. Berarti dia bukan santri ideal ini. Ciri-ciri yang begini, guru ngomong apa, dia ngomong apa. Ini yang begini apa? Begitu dia keluar dari kelas, ilmunya dadah sama dia. Makanya begitu sampai kamar, tadi gurunya ngomong apa lupa. Kenapa? Ilmu nggak rela deket-deket sama orang yang begitu. Kamu tahu kan bagaimana katanya seorang Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-madad bigadril mashhad. Kamu berharap karunia, karunia bakal kamu dapat sesuai dengan bagaimana semangatmu, bagaimana dirimu. Ilmu, oh gah deket-deket sama yang begitu. Ilmu maunya deket-deket sama orang yang sungguh-sungguh di dalam mencarinya. Seperti uang, nggak mau deket-deket sama orang yang bisanya cuman males-malesan, tapi uang mau deket sama orang yang mati-matian di dalam mencarinya. Apalagi ilmu. Man aradad dunya fa'alihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilm, wa man aradad dunya wal akhirah fa'alihi bil ilm. Siapa yang pengen dunia, hendaknya belajar, tuntut ilmu. Nanti dunia datang. Siapa yang mau akhirat, hendaknya nuntut ilmu. Kau akan selamat di akhirat. Tapi saya mau dua-duanya ya Rabb. Mau dunia, mau akhirat. Fa'alaihi bil ilm. Dia bilang, hendaknya dia belajar. Tuntut ilmu, kau dapat dunia, kau dapat akhirat. Wah, jangan pernah sepelein adab sama guru. Dan adab sepele sama guru, jangan pernah tinggiin suaramu di atas dia. Sepele, tapi nggak ngangkat suaramu di atas dia. Hadzal adab. Al-Imam Syafi'i kertas saja dia nggak rela di depan gurunya, apalagi suaranya. Apalagi suaranya. Dan orang-orang yang semacam mereka itu, la haula wala quwata illa billah. Ilmu mau dekat sama mereka, ilmu mau ada di dalam hati mereka, ilmu mau menetap di dalam jiwa mereka, sampai-sampai kemudian ilmu itu menjadi jelmaan akan akhlaknya Nabi Muhammad di depan mereka. Kita dengar Imam Syafi'i dulu dikasih sakit sama Allah. Sakit apa? Sakit wasir kan Imam Syafi'i. Beliau wafat karena sakitnya. Ambeyannya itu saat beliau mengajar, mohon maaf, itu keluar darahnya, mengucur dari duburnya. Tapi Imam Syafi'i nggak bergeming. Imam Syafi'i nggak bergerak dari adabnya dia sama ilmu. Gurunya Al-Imam Malik, kamu tahu, waktu lagi belajar, ngajar apa Imam Malik? Ngajar hadis. Di tengah-tengah beliau sedang mengajar hadis, muridnya tiba-tiba ngelihat mukanya memerah sejadi-jadinya. Kelihatan betul ada sesuatu yang beliau tahan, tapi Imam Malik nggak bergeming. Dia tetap lanjutin baca hadisnya Nabi sampai selesai. Begitu kajiannya selesai, Imam Malik cuman kebasin dikit aja jubahnya. Kalian tahu apa yang keluar dari jubahnya? Kalajengking. Kalajengking keluar dari jubah. Kata murid-muridnya Imam Malik bilang, ya Imam, itu kalajengking sejak kapan ada di situ? Mundu awal maqaratul hadis. Dari awal saya duduk baca hadis di situ, kalajengking udah ada di tubuh saya. Apa dia gigit kamu? Imam Malik cuma senyum. Begitu dilihat di punggungnya Imam Malik, ada 17 gigitan kalajengking yang menyengat tubuhnya, tapi Imam Malik nggak bergerak dari tempat ngajarnya, nggak berhenti dari menyampaikan hadis nabinya. Hadza ta'adduban lin nabi wa ta'adduban lil ilm. Ini adab sama nabi, ini adab sama ilmu. Kapan orang bisa jadi begini? Kalau dia udah bisa ngehargain gurunya, dia benar bisa ngehargain Allah, dia benar bisa ngehargain Rasulullah, Allah akan munculkan dia menjadi sosok bukan manusia biasa, tetapi dia menjadi manusia yang luar biasa. Fa masya Allah, nafa'anallah bil ummah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Abu Hanifah, mereka semua bukan sembarang orang yang sampai hari ini
kita mengambil ilmu dari mujahadahnya mereka yang sudah ditempa dari ilmu yang diajarkan oleh guru-guru mereka, sehingga mereka bisa lagi menjadi manusia bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang hari ini belajar, kalian yang hari ini menuntut ilmu, kalian yang hari ini ditempa untuk menjadi manusia berakhlakul karimah, kalian menentukan diri kalian bisa bermanfaat untuk umat atau tidak. Itu pilihannya ada di tangan kalian. Tapi insya Allah kalian bukan di tangan orang yang salah. Guru kalian sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Guru kalian sanadnya nyambung kepada Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Makanya tempat ini namanya Raudhatul Malikiyah. Ini bukan sanad biasa. Ini sanad luar biasa. Maka ambil khudhu gismaku. Ambil bagian yang paling banyak kalau bisa. Ambil bagian yang paling besar kalau bisa. Dengan apa bagian itu? Dengan keputusan di hati kalian yang memutuskan mau jadi penuntut ilmu yang diiringi dengan himmah, atau penuntut ilmu yang diiringi dengan apa? Dengan malas-malasan, menyepelekan, menganggap sepele ajaran-ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah kalau dilihat dari wajah-wajah kalian, wajah-wajah anak-anak santri insya Allah yang berakhlakul karimah, anak-anak santri yang insya Allah menempa ilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang sungguh-sungguh. Insya Allah Allah berikan kepada kalian semua ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Insya Allah kalian bisa menghormati guru-guru kalian, beradab di hadapan guru-guru kalian. Wabil khusus kita semua bisa beradab di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita bisa beradab di hadapan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula, yang menciptakan kita semua, yang membuat kalian bisa hadir dan duduk di tempat ini semua. Insya Allah nikmat ini Allah jaga, nikmat ini Allah pelihara, dan insya Allah waktu yang kalian habiskan di sini adalah waktu yang akan membuat kalian bahagia di akhirat nanti. Waktu yang akan bikin kalian senang di alam barzakh nanti. Waktu yang bikin kalian besok akan tertawa bahagia lantaran di waktu-waktu semacam ini kalian pergunakan waktu kalian untuk menuntut ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkati kalian semua. Insya Allah setiap ilmu yang kalian dapati menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka bersama kita mari bacakan suratul Fatihah kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, yang mudah-mudahan insya Allah pahala senantiasa mengalir kepada beliau. Insya Allah mudah-mudahan yang diteruskan oleh anak-anak beliau Al-Habib Ali dan Habib Hadi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua, Allah sehatkan badan mereka semua, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak didik dan anak-anak santrinya menjadi anak-anak yang dibanggakan Allah dan Rasulnya, juga dibanggakan oleh salafun salihin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita doakan Umi Laila, juga Umi Suraya, kita doain semuanya biar panjang umur, sehat walafiat. Juga Umi Aminah insya Allah kita doain biar sehat panjang umur. Satu lagi Ning siapa tadi, Nur Jannah, kita doain mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Semua yang mengajarkan kalian kebaikan, para guru-guru, dewan guru yang mengajar, mudah-mudahan insya Allah Allah berkahin kalian semua dengan berkahnya ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamam kullu sulul ma'mul ila hadratir rasul sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhul khusus Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi wa walidina walidikum wa amwatana wa amwatikum wal khusus Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa usulih wa furu'ih wa man intasaba ilaihi ajma'in wa walidina wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim masranihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Satu kali lagi saya minta kesediaannya kepada seluruh santri turut mengaminkan, mendoakan
Al-Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ayah saya yang lagi kurang sehat, yang ada di rumah sakit. Doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan semua di antara ahli keluarga kita yang sakit-sakit maupun diri kita masing-masing, mudah-mudahan berkat perkumpulan kita hari ini, berkat kemuliaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maulid Nabi yang kita baca, dan berkat kalian para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit orang tua kita, berikan kesehatan untuk mereka, diangkat penyakitnya, diberikan insyaallah kesembuhan seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid, wakfina wakfihum minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid, waj'alna ya rab nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik, ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr, innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah begitu setia mendengarkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang baik. Saya titip doa kepada adik-adik semua. Ingat, masa-masa kalian di sini adalah masa-masanya para hitanu fil bahr. Bahkan semua binatang yang hari ini ada terhimpun di dalam dasar lautan, bahkan semua yang ada di daratan sedang beristighfar untuk kalian, memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kalian. Kepada siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang menyebarluaskan ilmu. Dua-duanya. Saya minta kepada kalian, di mana kalian ingat, doakan saya. Doakan saya. Siapa saya? Aisyah Farid bin Syekh Abu Bakar. Aisyah Farid bin Syekh Abu Bakar doain, saya butuh doa kalian. Wahidan. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.